Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dega Pradipta Ramadan. Eh, saya dari kelompok MG Group. Di sini akan membahas terkait topik yang kami bawa, yaitu microgrid sebagai solusi sistem kelistrikan masa depan. Di kelompok kami terdiri atas diri saya sendiri, yaitu Dega Pradipta Ramadan. Kedua ada Zidan Zulkarnain. Dan ketiga ada Dewa Mahardika. Nah, di sini saya akan membahas terkait apa sih itu microgrid. Pada dasarnya, microgrid itu adalah sistem kelistrikan skala kecil yang terdiri dari sumber energi, beban, penyimpanan energi, sistem kontrol yang dapat beroperasi terhubung dengan jaringan utama atau secara mandiri untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi energi. Next, di sini saya akan membahas terkait perbandingan antara off-grid versus on-grid. Hal paling simpelnya adalah on-grid itu terhubung dengan jaringan listrik utama atau seperti yang kita tahu jaringan listrik utama yang seperti kita tahu adalah PLN. Sedangkan untuk off-grid itu berdiri sendiri tanpa koneksi ke grid dan hanya mengandalkan sumber energi lokal seperti baterai. Di sini ada skema yang sudah saya buat. Ketika main grid sama microgrid ini dia close atau switch-nya close, tertutup, itu akan terjadi on-grid karena dia terhubung sama PLN. Jadi sumbernya itu dari PLN atau main grid, dan kedua itu dari energi terbarukan, dan penyimpanannya dari baterai. Dan kalau misalnya di sini ada on-grid dengan switch-nya open, itu artinya dia tidak terhubung kemana-mana, dia cuma berdiri sendiri. Yang artinya apa? Dia hanya menggunakan energinya itu dengan energi terbarukan. Dengan penyimpanannya apa? Baterai storage. Dengan bebannya itu dari rumah. Dan untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya untuk pembahasan selanjutnya. Halo, saya Dewa Mardika Pratamawi yang akan menjelaskan pada bagian mengapa microgrid itu sangat cocok untuk daerah terpencil. Yang pertama itu jaringan PLN sulit menjangkau. Maksudnya itu jaringan PLN dari daerah terpencil itu sulit jangkau. Jadi dengan microgrid ini bisa menjadi solusi yang baik di mana dia ini tanpa menggunakan infrastruktur yang besar. Yang kedua itu ada solusi energi mandiri. Maksudnya itu microgrid ini tuh beroperasinya tuh tanpa terhubung ke PLN. Jadi sangat cocok ya untuk daerah yang belum teraliri listrik atau daerah terpencil yang bahkan eh, yang teraliri listrik namun kurang, gitu. Yang ketiga ini menggunakan sumber energi setempat. Maksudnya tuh dia tuh sudah menggunakan energi lokal yang ada di daerah-daerah terpencil. Mungkin ada seperti air, matahari, angin. Ini tuh tanpa tanpa perlu pasokan BBM. Yang keempat itu ada itu cepat dibangun dan mudah dikelola. Yang dimana itu dia tuh lebih cepat diterapkan daripada membangun tiang dan kabel dari pusat kota ke daerah terpencil. Kan jauh panjang. Jadi dengan microgrid ini hanya di situ, di daerah itu, dan buat di daerah itu saja. Yang terakhir ada untuk peningkatan kualitas hidup. Yang dimana ini, nah dengan adanya akses listrik yang stabil ini juga mempercepat pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Seperti itu. Sekian dari saya. Untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, saya Zidan Zulkarnain akan menjelaskan tentang apa itu islanding. Islanding merupakan kondisi ketika microgrid beroperasi secara mandiri dengan dengan memutuskan koneksi dari jaringan utama. Kondisi ini terjadi secara otomatis saat terdeteksi gangguan pada grid seperti pemadaman listrik, hubung singkat, atau ketidakstabilan tegangan dan frekuensi. Ketika islanding terjadi, microgrid tetap mampu menyuplai energi ke beban lokal menggunakan sumber energi internal seperti pembangkit fotovoltaik, generator listrik, dan sistem penyimpanan energi baterai. Agar proses pemisahan berjalan aman, sistem proteksi dan deteksi islanding bekerja cepat untuk memutus hubungan dengan jaringan utama. Selama mode islanding, sistem kontrol dan energi manajemen sistem berperan menjaga keseimbangan antara daya pembangkitan dan beban. Manajemen beban diterapkan dengan memberikan prioritas pada beban kritis, sementara beban non kritis dapat dilepas sementara melalui mekanisme load shedding, guna menjaga kestabilan sistem. Peralihan dari kondisi terhubung ke mode islanding harus berlangsung cepat dan halus agar tidak mengganggu peralatan listrik. Setelah gangguan pada jaringan utama teratasi, microgrid melakukan proses sinkronisasi kembali dengan menyamakan tegangan, frekuensi, dan sudut fasa sebelum terhubung ke grid.
Dengan kemampuan islanding, microgrid mampu meningkatkan keandalan dan ketahanan sistem kelistrikan, sehingga menjadi solusi penting bagi sistem kelistrikan masa depan. Lalu kesimpulannya, microgrid merupakan sistem kelistrikan fleksibel yang dapat beroperasi terhubung maupun mandiri untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik. Sistem ini sangat cocok diterapkan untuk di daerah terpencil karena mampu memanfaatkan sumber energi lokal dan dibangun tanpa infrastruktur besar. Kemampuan islanding memungkinkan microgrid tetap beroperasi saat terjadi gangguan pada jaringan utama, sehingga menjadikannya solusi yang andal dan berkelanjutan bagi sistem kelistrikan masa depan. Demikian penjelasan mengenai microgrid sebagai solusi sistem kelistrikan masa depan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian Anda.